Videonya bagaimana, Bu? Ya, video ini harapannya ada beberapa scene ya. Yang pertama itu identitas. Ya, kemudian prodi semuanya sama. Kemudian yang kedua ini rekapitulasi kegiatan analisis perangkat. Nah, karena dia kalau PLP2 itu kan ada kegiatan analisis perangkatnya. Nah, ini kalian bisa membuat foto, pasti ada foto-foto kegiatan ya, kan membuat laporan ya rata-rata KM. Kalau yang sedang KM4 apa Bu? Ya, seadanya yang berjalan ya. Yang seadanya berjalan, misal baru ke satu kali atau bagaimana, ya difotokan saja beberapa kegiatan analisis, pengembangan, ketika kalian membuat media apa, yaitu di screenshot saja ya, atau dijelaskan ya, dicari saja bagaimana caranya. Kemudian harus ada scene, salah satu scene itu, yang ini sedikit-sedikit potongan kayak kalau adalah kegiatan mengajar. Ya kayak cuplikan kalian sedang mengajar. Kemudian ada yang terakhir adalah menyampaikan dampak, deskripsi, dan testimoni pembelajaran. Ini kelima scene ini harus ada di dalam video yang Anda buat, namanya video pendek hasil pelaksanaan. Beda sama PLP1. Kalau PLP1 kan lebih banyak yang diminta adalah video langsung ya, cerita, karena refleksi. Perbedaannya di sana. Kalau secara format sama, formatnya sama, di bagian penjelasan ringkasan juga menyampaikan kalimat yang efektifnya di deskripsi, dijelaskan secara ringkas kegiatan KM yang kalian ikuti. Oke, nah bedanya kemudian artikelnya itu mengikuti template yang ada di seminar nasional hasil pelaksanaan PLP1, maaf PLP2. Ini sarannya kan 3 penulis nih, jadi kalau kalian berempat, tapi kalau satu kelompok ternyata 3, Bu, masa dikurangi 1, ya sudah, nggak apa-apa berempat sama DPL. Jadi nama DPL itu harus dicantumkan, maka kalian kalau nulis ya harus dibuat sebaik mungkin, jangan hasil plagiat, kan dosennya nggak mau namanya ditulis ya. Jadi ini sebenarnya ketika berkelompok kalian bisa bagi, kalau dulu kan individu ya, sekarang ada diminta kelompok, maka bisa bagi tugas. Bu, kami kan sekolahnya beda nanti itu, nah silakan dirembukan topik apa yang dibahas, siapa yang punya data. Kalau yang punya data yang diambil dari sekolah A, yang kalian bertugas untuk mencari informasi, tambahan referensi, kalian membantu menulis yang menulis bagian mananya. Jadi dibagi tugas dengan baik, nah itu didiskusikan dengan DPL-nya. Kira-kira itu informasi penting, nanti silakan bertanya ya jika ada hal yang belum paham. Tapi begitu informasi terkait rekognisi, maka sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan ini, mohon bisa berkoordinasi dengan DPL. Sembari saya menerima jawaban, saya akan coba akseskan ya. Saya akan coba bukakan catatan nama DPL untuk masing-masing kalian karena belum dirilis ya. Oh ini udah ditanya Mas Panji ngasih nih nama program studi isi pertanyaan ya. Oke, tadi ada pertanyaan sebaiknya terkait dengan rekognisi ya. Saya coba jawab ya. Nih, saya Alinia Saharani, Prodi PGSD, Angkatan ke-4. Saya bertanya, Pak, jika nanti kami dari PGSD bisa direkomendasi ke PLP, apakah kami bisa masih mengerjakan luaran PLP? Iya, karena kalau mau direkognisi itu, tadi saya sudah cerita ya, karena kalau namanya rekognisi, ketentuan dari UAD itu SK dari rektor, tidak ada yang namanya cuman tiba-tiba lulus langsung nilai keluar, tidak. Harus ada, karena gini, karena itu tagihan juga dari akreditasi program studi. Kalau program studi hanya memberikan nilai tanpa ada luaran atau capaian dari mata kuliah itu tidak tercapai, dosennya juga bersalah. Paham ya? Jadi setiap mata kuliah itu ada capaian lulusan, karena basis pembelajaran sekarang berbasis capaian lulusan. Kalau di PLP, capaian lulusan kalau buat PLP1 tadi kan yang observasi tadi ya. Jadi dilihat dari refleksinya, kemudian esainya itu luarannya. Maka kalau itu sudah tercapai, maka itu sah direkognisinya. Sah ya rekognisinya, kan tidak diminta harus praktik PLP ke sekolah lagi, hanya kalian diminta membuat luaran yang sesuai. Seperti itu ya. Oke, bertanya Bu, terkait luaran PLP2 bagian video, terdapat testimoni pembelajaran itu selain testimoni dari guru, siswa boleh ditambahkan dari teman-teman? Oh boleh, boleh asalkan sekali lagi durasinya Olivia jangan terlalu panjang ya. Testimoninya bisa dibuat ringkas-ringkas, kemudian intinya ya nggak apa-apa sih, bebas ya, ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Asalkan itu tidak terlalu mengganggu durasi video yang dibuat gitu Olivia. Tapi gini juga ya, saya minta teman-teman semua, pastikan ketika menyampaikan itu dipilih orang-orang yang bisa menyampaikan dengan yang baik, kemudian pasti kan dikonsultasikan dengan DPL ya, semua video dikonsultasikan dengan DPL, artinya DPL mengetahui sebelum diunggah itu sudah layak atau belum. Gitu. Saran saya seperti itu.
Oke, terima kasih Olivia. Silakan yang lain kalau mau raise hand atau mau bertanya langsung boleh. Atau sangat paham. Atau tidak paham sama sekali. Baik, Ibu, paham. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Tidak, Untuk pasti mengganjal siapa DPL-nya ya? Iya, Bu. Permisi Bu, izin bertanya Ya, boleh Bu? silakan, Demi silakan. kebaikanmu loh. Nama saya Demi Muhammad kebaikanmu Rafiq Bu. Firmin yang dolai rak Oh, tidak tunggu sebentar Mas. Nih yang kita mute dulu nih. Sebentar, siapa yang ngomong barusan? Tolong di mute Mas Panji. Ya, Sebentar. Sudah ya, aman ya? Yuk silakan Mas, lanjutkan. Bu, permisi saya ingin bertanya Bu terkait dengan luaran yang video itu. Itu kan kemarin juga dari kampus mengajar kan juga ada luaran video juga itu. Apakah bisa kita mengambil luarannya itu dari situ Bu? Oke, kalau kemarin itu videonya urutannya sama tidak dengan yang diminta? Berbeda sih Bu. Nah, jadi gini, mungkin beberapa scene-nya ada yang bisa diambil, tapi dibuat di versi baru gitu, Mas. Tapi kan itu enggak, kalau yang di PLP 2 itu kan ada itu kan Bu, testimoni yang dari guru itu kan. Nah itu bagaimana gitu Bu? Apakah harus Kalau gini ya, enggak usah harus ke sana. Kalau lokasinya tidak memungkinkan untuk kembali, kalian bisa minta versi chat. Atau kalian bisa minta beliau menyampaikan rekaman video beliau memvideo dirinya di sana. Itu sebisanya ya. Tapi kan tidak mesti harus ada semua ya. Tidak mesti harus semua komponen ada. Minimal dari rekan sejawat bisa kan, Mas? rekan sejawat mungkin bisa Bu? Ya, jadi diacari saja yang memungkinkan bisa. Tidak usah terlalu menyulitkan seperti itu. Tapi harapan kami itu videonya haruslah video baru. Karena kan harus di ACC sama DPL baru ya. Kalau nanti dibuat yang apa namanya dipakai yang lama itu jadi tidak ada kesannya penugasan baru nanti gitu ya, tidak ada tagihan baru namanya itu Mas Raffi. Oh nggih, makasih nggih Bu. Sama-sama. Oke, sebentar nih saya nanya jawab yang sebelum ini di chattingan ya Nisa. Berarti harus kembali ke sekolah ya Bu? Tidak ya Mbak Nisa. Kalau untuk kembali ke sekolah saya tidak harus menyarankan di sana karena mungkin akan sulit. Jadi ini kalau gini ya. Ternyata Bu, saya tidak punya video saat mengajar. Andai kata memang tidak punya, mungkin ada video kegiatan apa yang dipunya selama praktik di sana ya disampaikan saja. Atau ada hal-hal yang mungkin cuma fotonya foto-foto bagian apa, nanti yang bagian kosong, scene yang kosong kalian deskripsikan. Paham nggak maksud saya? Kalian bisa memanfaatkan Canva kan untuk editingnya. Jadi untuk bagian-bagian scene yang kosong itu kalian deskripsikan. Jadi ini hanya tips ya bagi teman-teman yang tidak punya dokumen. Ini khususnya buat KM3. Kan sudah selesai. Tapi jika ada bagian-bagian yang tidak bisa terisi atau tidak punya gambarnya, tidak punya videonya, berarti bagian itu silakan dideskripsikan saja. Itu solusi dari saya begitu Mbak Nisa. Mudah-mudahan terjawab. Untuk Mbak Dina, untuk luaran video bagian praktik mengajar berarti boleh kalau tidak lengkap dan hanya bagian tertentu saja. Iya Mbak Dina, karena ya mengajar satu full kan itu penuh ya, tidak mungkin harapannya. Tapi ini paling durasi paling banyak saya berharapnya di praktik mengajar. Ya setidaknya menunjukkanlah proses pembelajaran yang dilakukan. Kira-kira terjawab ya Dina? Boleh Mbak Nisa, boleh. Ini khusus buat KM ya. Khusus buat KM ini ya. Kalau buat yang PLP sebenarnya itu harus ya. PLP 2 yang bukan rekognisi itu luarannya mereka harus lengkap seperti itu. Tapi ini kalau buat khususnya KM, saya membolehkan ya. Artinya testimoni itu tidak harus siswa guru, teman dari kampus. Karena kan teman dari kampus lain boleh-boleh. Karena yang bisa mungkin memudahkan kalian itu teman sejawat ya. Tapi kalau kalian bisa misalnya mengkomunikasikan salah satu guru saja itu kan lebih bagus. Salah satu guru nggak bisa ke siswanya, salah satu guru bisa minta videonya, testimoninya ketika kalian sedang praktik di sana, itu kan akan sangat bagus. Itu bisa terjawab ya mudah-mudahan. Silakan yang lain. mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ardi Pasahila dari program studi pendidikan guru sekolah dasar.
mohon izin bertanya terkait dengan pengumpulan luaran, apakah dari kami ini bisa memperoleh perpanjangan waktu, dikarenakan dalam minggu-minggu ini kami juga mengerjakan beberapa kali laporan, yaitu FKS, kemudian ada juga need assessment dan AKM, yang tentunya masih banyak sekali yang belum dikerjakan. Maka dari itu, apakah ada perpanjangan waktu untuk kami dalam pengumpulan luaran ini? Terima kasih, Ibu. Kalau saya boleh tahu, kamu direkognisi ke PLP berapa, Mas? PLP 1, Ibu. PLP 1. Kamu KM4 ya berarti ya? J. PLP 1, KM4, itu kan batasnya itu tanggal 5 ya tadi ya, kalau luaran ya, 5 September. Yang ngerasa agak sulit itu di mana, Mas? Kalau video refleksi saya pikir nggak sulit ya, cukup Di mudah ya, bagian esai, Bu. esai. Ya, karena harus Oke, itu esai bagian itu J. berarti ini 10 hari ya dari sekarang. J. Sebenarnya itu mungkin gini, karena waktunya kan gini, kalau tanggal 5, asalkan ini ya, nanti dikomunikasikan dengan DP. Ini kebetulan DPL belum kami undang ya. Coba saya lihat lagi rentangannya, karena kan ada batas pengunggahan nilai. Oke, masalah itu di batas pengunggahan nilai. Jadi mungkin penyusulan luaran PLP, kalau misalnya ini tanggal 5 ya, saya undur sampai tanggal 8 misalnya nih. Tanggal 8 masih mungkin karena apa? Sampai tanggal 8 sampai 10 itu responsi, pengunggahan nilai kan terakhir tanggal 11 ya. Karena ada jadwal responsi. Berarti saya bisa memberikan ininya Mas sampai tanggal 8 Mas. Gimana? Saya bisa perpanjang dan saya ganti nih. Insya Allah bisa, Ibu. Bisa ya. Ya, intinya komunikasinya diefektifkan saja. Mudah-mudahan pintar-pintar saja bagi waktu ya. Biar bisa J. semuanya bisa jalan. Oke, saya sudah tambahkan 3 hari ya, cukup ya. J, Oke. insya Allah cukup. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi. Sebelum mohon maaf karena saya baru bergabung sehingga tadi kurang menyimak dari awal untuk kelompok video PLP 1. Untuk komponen video PLP 2, Sen 2 dan 3 bedanya apa? Oh iya. Oh, dibaca baik-baik Astri. Video yang kedua. Jadi gini, kalau ini kan buat PLP ya. Kebetulan ini buat PLP. Kalau Sin 2 itu terkait dengan analisis. Jadi sebelum perangkat dibuat kan melakukan proses analisis dulu. Artinya apa? Mengidentifikasi masalah, melakukan proses diskusi dengan Pamong, mereka berdiskusi, melihat dokumen-dokumen media milik Pamong, lalu kan bisa mendapatkan catatan apa yang dikembangkan. Kalau PLP 2 sesungguhnya itu ada instrumennya. Kalau di kalian bagaimana ya? Kalian tinggal lihat saja, mungkin kalau proses analisis perangkat ini, kalian mungkin berkonsultasi dengan Pamongnya yang diambil boleh, kayak gitu ya. Kalau yang di KM3-nya itu kan pengembangan, maaf KM3, Sin 3-nya itu kan pengembangan. Jadi proses menyusun media, perangkat, RPP yang lainnya itu di komponen ketiga. Gitu Asri, kejawab Asri. Jadi kalau yang di KM menyesuaikan saja ya, menyesuaikan data yang ada, tidak plek sama persis. Intinya sih ya adalah urutan itu gitu ya. Untuk informasi DPLP bisa ya bisa Mas. Ini kemarin semalam itu, jadi ini mohon maaf ya, saya baru ngecek ini ya. Semalam itu saya sudah minta seluruh tim menyelesaikan penulisan nama DPL-nya, tapi ternyata masih ada yang belum, yang khususnya belum nulis ini BK, sama kalau ini sudah ya, kalau yang lain sudah, khususnya BK belum. Jadi ini makanya belum dirilis karena itu. Jadi mohon menunggu teman-teman, nanti malam saya minta lagi sebentar ya.
yang menjadi